Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas khusus tentang pendidikan. Dalam menjalani kehidupan, banyak hal yang terjadi yang membuat kita itu bingung. Ya bingung nih mau ngapain, apa yang harus dilakuin dan sebagainya. Yang sebenarnya ini adalah hal yang paling sederhana sih menurut aku. Kenapa ya terjadi kebingungan? Ya karena memang nggak pernah tuh diajarin, terutama di sekolah, bagaimana mengatasi suatu masalah dan lain sebagainya. Sekolah itu kebanyakan hanya fokus pada akademisnya saja dan pengetahuan, sehingga hal lain yang menurut aku itu nggak penting itu malah diajarin di sekolah, dan sesuatu hal yang penting yang berguna bagi kehidupan itu nggak diajarin. Nah, berikut ini beberapa hal yang menurut aku ini tidak diajarin di sekolah dan sebenarnya itu penting diajarin di sekolah. Yang pertama, keterampilan keuangan. Ya, ini sebenarnya penting banget diajarin terutama di sekolah. Karena kehidupan itu ya memang benar banget perlu uang. Jadi kan kita harus bisa mengatur dan mengelola keuangan. Kita juga harus tahu dasar-dasar keuangan. Ya misalnya itu bagaimana cara menabung, membuka rekening, bagaimana investasi, mengatur pemasukan dan mengatur pengeluaran, bagaimana mencari uang dan memaksimalkan potensi diri, dan lain sebagainya. Ini nih yang nggak diajarin di sekolah, yang sebenarnya ini diperlukan dalam kehidupan. Banyak loh orang yang terlilit hutang, pinjol, kredit, dan pinjaman lainnya yang sebenarnya ini terjadi karena pemahaman akan pengelolaan keuangan itu nggak ngerti sama sekali. Yang kedua, keterampilan sosial dan emosional. Karena ya kita ini kan memang makhluk sosial dan makhluk yang memiliki perasaan. Dan masalah-masalah dalam berinteraksi, relasi, dan emosi itu banyak sekali loh. Kita sering banget lihat dan dengar kasus bunuh diri, terlibat narkoba, stres, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut ada sih pengaruhnya bagaimana kita bersosial dan meluapkan emosi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Jadi ini ya penting sebenarnya, penting banget untuk diajarin di sekolah sedari dini. Sehingga setelah tamat sekolah, kita itu mampu mengontrol emosi kita, serta kita memiliki keterampilan dalam bersosial, membangun relasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga nih, keterampilan pemecahan masalah. Ini terkait banget sama kehidupan yang memang selalu ada aja sih masalah. Mereka yang tidak tahu bagaimana cara menyikapi dan menghadapi masalah umumnya menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Misalnya nih berantem, tawuran, otot-ototan, berkelahi, dan masih banyak lagi. Belum lagi ntar cari pelarian, misalnya melarikan dari masalah, narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Nah, di sekolah itu nggak diajarin nih bagaimana cara menyikapi dan menghadapi masalah. Dan hal terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan melakukannya secara sopan dan santun dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat, perencanaan dan tujuan hidup. Pasti banyak banget nih di antara kita yang selalu bingung mau kuliah ambil jurusan apa, atau setelah lulus mau kerja apa, dan sekolah mau ngambil SMA kah, atau SMK, atau jurusan apa. Ini sebenarnya adalah masalah tujuan hidup dan rencana kita. Apa saja sih tujuan hidup kita dan bagaimana cara kita meraihnya? Apa-apa saja sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidup tersebut dan apa sih yang segera harus dilakukan dalam waktu dekat serta apa yang kita harus lakukan dalam waktu atau jangka waktu yang lama. Nah, melalui tujuan ini, maka kita akan punya rencana. Sebaiknya sih tertulis agar apa-apa yang sudah dan belum dilakukan itu terlihat secara detail. Inilah mengapa sampai saat ini di dunia kerja, jurusannya itu apa, kerjanya itu tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Pemahaman seperti ini dikit banget atau bahkan sih hampir nggak diajarin di sekolah. Yang kelima, self-awareness dan self-control. Nah, kesadaran tentang diri kita sendiri itu penting, penting banget untuk memetakan kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Jadi kita tuh akan berefleksi atas segala apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi, dan menyadari kesalahan diri sendiri. Misalnya nih kita punya apa dan sejauh mana kita bisa melangkah, berapa uang yang kita miliki, dan apa yang harus kita lakukan dengan uang segini. Menerima kekurangan diri sendiri, juga menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Dan banyak ya yang kecanduan narkoba, miras, seks, dan lain sebagainya yang sebenarnya mereka juga nggak tahu nih kenapa bisa kecanduan dan nggak tahu juga gimana caranya keluar dari kecanduan tersebut. Ini ya sebenarnya karena mereka juga nggak tahu bagaimana cara mengontrol diri, cara mengendalikan diri, dan mereka juga tidak tahu nih apa sih yang sebenarnya terbaik bagi mereka dalam jalur kebaikan. Sehingga mereka akhirnya tidak bisa mengontrol, akhirnya lari yang hal-hal yang tidak baik karena kurangnya kontrol diri dan self awareness-nya. Ini sih yang menurut aku penting yang nggak diajarin di sekolah. Bapak dan Ibu guru mungkin bisa lah ya sedikit-sedikit menambahkan materi di atas dalam setiap pembelajarannya. Yuk saling mengingatkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.